Fenomena Londonistan ketika mualaf semakin meningkat dan umat Kristen semakin menurun di Eropa. Saya memang tahu ada nama Pakistan, Afghanistan, Turkistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, dan lain-lain. Nama berakhiran stan. Namun saya tidak tahu bahwa ternyata ada pula nama Londonistan. Ternyata Londonistan adalah julukan terbaru bagi sebuah kota yang bernama London. Yang menciptakan julukan Londonistan adalah jurnalis terkemuka Melanie Phillips demi melukiskan betapa besar pengaruh Islam terhadap ibu kota Inggris di masa kini. Sejak 2001 sampai dengan 2016, di London telah didirikan 423 masjid baru, sementara sekitar 500 gereja telah ditutup. The Hyatt United Church dibeli oleh umat Islam dari Mesir dan diubah menjadi masjid. Sama halnya dengan nama gereja Santo Peter dirubah menjadi Masjid Madinah. Masjid Brick Lane semua adalah gereja Metodis. Bukan hanya bangunan yang berubah, sebab pada tahun 2016 jumlah kaum mu'alaf di kota Londonistan meningkat 2 kali lipat. The Daily Mail sengaja secara khusus mempublikasikan serial kota fakta baru Londonistan, antara lain dengan foto sebuah masjid dan sebuah gereja bertetangga di pusat kota Londonistan. Atau adegan di dalam gereja San Giorgio yang berkapasitas tampung 1.230 jemaat, namun hanya hadir 12 orang dan upacara misa. Hanya 20 orang tampak hadir di dalam Katedral Santa Maria. Masjid di kawasan Broad Street, Etihad punya masalah beda akibat daya tampung hanya maksimal 100 orang. Maka setiap Jumat umat terpaksa meluber ke jalanan. Wali kota London masa kini adalah Muslim. Jerry Page dari Universitas Oxford menyatakan homogenistan umat beragama di Inggris masa kini memudar akibat dominasi Kristen memang melenyap. Direktur The National Secular Society, Kate Portersworth, yakin bahwa di Inggris dalam 20 tahun mendatang jumlah muslim akan lebih besar ketimbang jumlah Nasrani. Menurut riset Nation Social Research Institute, jumlah umat Anglikan pada lingkup waktu 2012 sampai 2014 mengalami kemerosotan sekitar 1,7 juta. Sementara jumlah Islam di Inggris meningkat menjadi 1 juta insan. Demografikal umat beragama di Manchester 15,8% Muslim, Birmingham 15,8%, bahkan Bradford 24,7%. Wajar apabila para penderita Islamophobia makin dilanda gelisah, paranoid bahwa gelombang bencana Islamisasi sedang melanda Inggris. Namun mereka yang mengerti kodrat proses peradaban sama sekali tidak merasakan apalagi menganggap fenomena Londonistan sebagai suatu mimpi buruk di dalam malam hari. Gejala Londonistan sekitar ekspresi perubahan peta geografik keagamaan di Inggris di mana kebetulan agama Nasrani sedang mengalami masa pasca kematangan sementara Islam sedang mengalami masa pertumbuhan. Kemerosotan jumlah umat Kristen bukan akibat pertumbuhan Islam. Ketika masih belajar, kemudian mengajar di Jerman pada tahun 70-an, abad 20 di mana umat Islam setempat masih dalam jumlah sangat terbatas. Saya pribadi sudah menyaksikan bagaimana jumlah umat Kristen yang rajin ke gereja terus-menerus merosot. Jumlah warga yang secara administratif keluar dari agama Kristen makin banyak akibat keberatan membayar pajak gereja yang secara legal wajib dipotong langsung dari salaris bulanan. Terutama generasi muda Jerman pada masa itu sudah mulai menganggap agama Kristen sudah tak relevan akibat tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dapat disimpulkan bahwa apa yang disebut sebagai Islamofobia sebenarnya hanya suatu penyakit jenis khayal yang sengaja direkayasa oleh mereka yang merasa kepentingannya terancam akibat tumbuhnya jumlah umat Islam. Sehingga meskipun pada kenyataan mayoritas pelaku kekerasan terorisme di bumi Amerika Serikat sebenarnya bukan Muslim, namun Donald Trump dan para pendukungnya sengaja membiasakan diri untuk menggunakan istilah teroris Islam radikal. Penulis ini adalah tokoh Tionghoa. Sama halnya dengan nama gereja Santo Peter dirubah menjadi Masjid Madinah. Masjid Brick Lane semua adalah gereja Metodis. Bukan hanya bangunan yang berubah, sebab pada tahun 2016 jumlah kaum mu'alaf di kota Londonistan meningkat 2 kali lipat. The Daily Mail sengaja secara khusus mempublikasikan serial kota fakta baru Londonistan, antara lain dengan foto sebuah masjid dan sebuah gereja bertetangga di pusat kota Londonistan. Atau adegan di dalam gereja San Giorgio yang berkapasitas tampung 1.230 jemaat, namun hanya hadir 12 orang dan upacara misa. Hanya 20 orang tampak hadir di dalam Katedral Santa Maria. Masjid di kawasan Broad Street,
Eternit punya masalah beda akibat daya tampung hanya maksimal 100 orang. Maka setiap Jumat umat terpaksa meluber ke jalanan. Wali kota London masa kini adalah Muslim. Cherry Page dari Universitas Oxford menyatakan homogenistan umat beragama di Inggris masa kini memudar akibat dominasi Kristen memang melenyap. Direktur The National Secular Society, Kate Portersworth, yakin bahwa di Inggris dalam 20 tahun mendatang jumlah Muslim akan lebih besar ketimbang jumlah Nasrani. Menurut riset National Social Research Institute, jumlah umat Anglikan pada lingkup waktu 2012 sampai 2014 mengalami kemerosotan sekitar 1,7 juta. Sementara jumlah Islam di Inggris meningkat menjadi 1 juta insan. Demografikal umat beragama di Manchester 15,8%, Muslim, Birmingham 15,8%, bahkan Bradford 24,7%. Wajar apabila para penderita Islamophobia makin dilanda gelisah, paranoid bahwa gelombang bencana Islamisasi sedang melanda Inggris. Namun mereka yang mengerti kodrat proses peradaban sama sekali tidak merasakan apalagi menganggap fenomena Londonistan sebagai suatu mimpi buruk di dalam malam hari. Gejala Londonistan sekitar ekspresi perubahan peta geografik keagamaan Inggris di mana kebetulan agama Nasrani sedang mengalami masa pasca kematangan, sementara Islam sedang mengalami masa pertumbuhan. Kemerosotan jumlah umat Kristen bukan akibat pertumbuhan Islam. Ketika masih belajar, kemudian mengajar di Jerman pada tahun 70-an abad 20 di mana umat Islam setempat masih dalam jumlah sangat terbatas. Saya pribadi sudah menyaksikan bagaimana jumlah umat Kristen yang rajin ke gereja terus-menerus merosot. Jumlah warga yang secara administratif keluar dari agama Kristen makin banyak akibat keberatan membayar pajak gereja yang secara legal wajib dipotong langsung dari salaris bulanan. Terutama generasi muda Jerman pada masa itu sudah mulai menganggap agama Kristen sudah tak relevan akibat tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dapat disimpulkan bahwa apa yang disebut sebagai Islamofobia sebenarnya hanya suatu penyakit jenis khayal yang sengaja direkayasa oleh mereka yang merasa kepentingannya terancam akibat tumbuhnya jumlah umat Islam. Sehingga meskipun pada kenyataan mayoritas pelaku kekerasan terorisme di bumi Amerika Serikat sebenarnya bukan Muslim, namun Donald Trump dan para pendukungnya sengaja membiasakan diri untuk menggunakan istilah teroris Islam radikal. Penulis ini adalah tokoh Tionghoa. Demografikal umat beragama di Manchester 15,8%, Muslim, Birmingham 15,8%, bahkan Bradford 24,7%. Wajar apabila para penderita Islamophobia makin dilanda gelisah, paranoid bahwa gelombang bencana Islamisasi sedang melanda Inggris. Namun mereka yang mengerti kodrat proses peradaban sama sekali tidak merasakan apalagi menganggap fenomena Londonistan sebagai suatu mimpi buruk di dalam malam hari. Gejala Londonistan sekitar ekspresi perubahan peta geografik keagamaan Inggris di mana kebetulan agama Nasrani sedang mengalami masa pasca kematangan, sementara Islam sedang mengalami masa pertumbuhan. Kemerosotan jumlah umat Kristen bukan akibat pertumbuhan Islam. Ketika masih belajar, kemudian mengajar di Jerman pada tahun 70-an abad 20 di mana umat Islam setempat masih dalam jumlah sangat terbatas. Saya pribadi sudah menyaksikan bagaimana jumlah umat Kristen yang rajin ke gereja terus-menerus merosot. Jumlah warga yang secara administratif keluar dari agama Kristen makin banyak akibat keberatan membayar pajak gereja yang secara legal wajib dipotong langsung dari salaris bulanan. Terutama generasi muda Jerman pada masa itu sudah mulai menganggap agama Kristen sudah tak relevan akibat tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dapat disimpulkan bahwa apa yang disebut sebagai Islamofobia sebenarnya hanya suatu penyakit jenis khayal yang sengaja direkayasa oleh mereka yang merasa kepentingannya terancam akibat tumbuhnya jumlah umat Islam. Sehingga meskipun pada kenyataan mayoritas pelaku kekerasan terorisme di bumi Amerika Serikat sebenarnya bukan Muslim, namun Donald Trump dan para pendukungnya sengaja membiasakan diri untuk menggunakan istilah teroris Islam radikal. Penulis ini adalah tokoh Tionghoa.